Saudara, sejumlah wilayah di Singkil tergenang banjir sejak Minggu tadi malam. Selain pemukiman penduduk, banjir juga mengenangi badan jalan menuju Teluk Rumbia, sehingga warga yang keluar masuk harus menggunakan perahu. Malam tadi hingga tadi siang, kabarnya banjir kembali melanda Aceh Singkil yang tidak jauh dari pusat ibu kota. Bagaimana kondisi terbaru banjir di Aceh Singkil? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Bapak Muhammad Ihsan. Assalamualaikum Bapak Ihsan. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Bapak, banjir kembali menggenangi Aceh Singkil, bahkan sudah berada di dekat pusat kota. Apakah benar? Bisa dijelaskan Pak kondisi yang terjadi? Ya, memang seperti kita ketahui bersama, banjir beberapa hari yang lalu akibat adanya curah hujan yang tinggi, dimulai di Kecamatan Simpang Kanan, kemudian ke Kecamatan Gunung Meriah, dan sampai dengan kemarin sore sudah masuk ke Kecamatan Singkil. Ada beberapa desa yang tergenang. Kemarin memang kami pantau di lapangan, kondisi air memang hari ini di Kecamatan Singkil cenderung memang lebih meningkat. Kemarin memang ada 4 desa, tadi juga kita sudah konfirmasi dengan Camat Singkil, menyampaikan sudah ada 11 desa yang tergenang air dari 16 desa total yang ada di Kecamatan Singkil. Demikian, Bu. Baik, Bapak Ihsan, sejak pukul berapa banjir kembali terjadi, Pak? Memang dari kemarin sore, Bu. Kemarin sore Minggu sampai dengan sore ini, dan juga cuaca kami juga di Aceh Singkil sekarang juga sudah mulai turun hujan kembali, Bu. Iya, seperti yang Bapak sebutkan tadi ada 11 desa yang tergenang banjir. Desa mana saja Pak yang terdampak banjir ini? Ya, dari mulai desa Ujung Bawang, Kayak Bumbung, Rantau Gedang, Teluk Rumbia, Sukamakmur, Kilangan, Ujung, Kuta Simboling, dan juga beberapa desa yang seputaran pinggir sungai, Bu. Baik, Bapak Ihsan, dalam musibah banjir terbaru hari ini, apakah ada masyarakat yang mengungsi, Pak? Untuk pengungsi sampai sekarang belum ada laporan ke kita. Rata-rata memang masih bertahan di rumahnya masing-masing, tetapi memang sudah mulai mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Ya, kemudian seberapa parah dampak material yang ditimbulkan akibat banjir, Pak? Untuk material memang banyak fasilitas umum seperti jalan juga, jalan yang menuju akses ke desa juga sudah tergenang, juga ada jalan yang akses kecamatan juga kemarin juga tergenang. Untuk perkiraan fasilitas umum yang rusak memang kita masih dalam kondisi pendataan dari desa dan juga dari kecamatan, dan juga tim kami TRC yang akan ke lapangan. Baik, Pak Ihsan, untuk akses jalan nasional Singkil Subulu Salam, seperti apa kondisinya, Pak? Apakah bisa dilalui warga? Sewaktu memang kemarin terjadi di daerah Simpang Kanan, tepatnya di Silatong, memang ada kendala untuk roda 2, tetapi berangsur kurang lebih sekitar 6-7 jam sudah surut. Air tersebut turun lagi ke Kecamatan Gunung Meriah dan juga sempat menggenangi dan menghambat aktivitas masyarakat menuju 2 kecamatan, Singpohor dan Kota Baharu. Kemudian sampai sore juga sudah surut, dan hari ini dari mulai kemarin sore sudah ke Kecamatan Singkil yang kebetulan memang kecamatan ibu kota yang berada di dekat muara Sungai Singkil. Ya, baik, saat ini di Singkil seperti apa Pak kondisinya? Mengingat beberapa kabar yang kami dapatkan bahwa banjir ini mengakibatkan masyarakat harus melintas menggunakan perahu. Sebenarnya berapa ketinggian air saat ini, Pak? Relatif tergantung dari lokasi, Bu. Memang kalau saudara-saudara kami Singkil yang ada di desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang, memang kondisinya cukup memprihatinkan dan memang aksesnya harus menggunakan perahu karena memang kondisinya desa mereka berada di pinggir sungai dan juga agak jauh sekitar 3 km atau 4 km dengan pusat ibu kota kabupaten, dan kondisi jalannya memang sedang dalam proses pengerjaan, kiri kanan juga rawa, sehingga kalau roda 2 dan roda 4 mungkin hari ini belum bisa lewat. Masyarakat aktivitas menggunakan perahu, Bu. Ya baik, Pak. Menurut informasi, banjir tersebut berdampak terhadap padamnya listrik di beberapa desa. Bisa diinformasikan lebih lanjut, Bapak?
Ya, memang karena akibat gangguan tadi seperti juga sampaikan ada tiang listrik dan juga 2 malam yang lalu juga ada pohon yang tumbang hingga akibat cuaca, angin dan juga hujan, dan juga sudah kita koordinasi dengan pihak PLN dan sudah melakukan perbaikan-perbaikan untuk kelancaran arus listrik di desa-desa tertentu. Ya, terkait dengan putusnya arus listrik ini, bagaimana koordinasi BPBA, BPBD Aceh Singkil sendiri dan perangkat desa untuk menanggulangi banjir? Kalau untuk terkait untuk listrik, Bu, memang Koordinasi, PLN Pak. juga koordinasi, kita Ya. melakukan koordinasi dari mulai level desa dan juga Muspika, kita koordinasikan untuk segera ditangani, dan juga PLN sendiri mereka juga punya tim reaksi cepat yang segera akan menangani ketika ada gangguan-gangguan pada kabel-kabel atau harus ada gangguan jaringan di desa-desa. Baik, Bapak, seperti kita ketahui banjir akibat luapan air sungai kerap kali terjadi di Aceh Singkil. Apakah ada dilakukan mitigasi bencana banjir, Pak? Untuk proses mitigasi, ada tahapan sosialisasi dan juga secara blueprint jauh-jauh hari juga sudah kita buat pengkajian terkait apakah perlu atau tidaknya dilakukan tanggul, kemudian juga pembersihan alur sungai, itu sebenarnya dari jauh-jauh hari sudah kita lakukan. Ya, baik Pak Ihsan, ini kan banjir yang terjadi di Aceh Singkil menjadi langganan banjir atau langganan tahunan. Sebenarnya apakah mungkin ada potensi terjadi banjir mengingat musim hujan ini diperkirakan hingga Desember ini, Pak? Potensi sangat besar, Bu, karena juga dari informasi BMKG Aceh juga sudah mengarahkan dari mulai bulan November, Desember sampai dengan Januari, itu memang curah hujan sangat tinggi, terutama kalau kami sangat berpengaruh dengan curah hujan yang ada di kabupaten yang di pegunungan, dan juga ini juga sumber air juga dari Provinsi Sumatera Utara juga sebagian juga muaranya juga ke Aceh Singkil. Dan juga memang sungai ini sungai yang terpanjang di Aceh menurut beberapa kajian, dan semua dari mulai Sumatera Utara, di Kabupaten Barat, Dairi dan juga Pamekasan Sudutan, kemudian Aceh Tenggara, Ayo Luwet, Bulu Salam, itu semua ke Aceh Singkil, airnya akan mengalir ke muara Sungai Singkil. Ya baik, Pak, apakah bantuan masa panik kepada masyarakat terdampak sudah diberikan? Untuk bantuan masa panik, ada beberapa minggu yang lalu juga kita juga mengalami banjir. Alhamdulillah bantuan dari BPB Aceh juga sudah sampai. Dan juga untuk kondisi dalam 2 hari ini juga sudah ada bencana kembali banjir. Dan juga kami sudah koordinasi dengan BPB Aceh melalui Pak Kalaksa, Pak San, supaya segera untuk kita tindak lanjuti. Insya Allah hari ini juga kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan koordinasi dengan Kepala BPB Aceh. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Bapak Muhammad Ihsan telah berbagi kondisi terkini banjir di Kabupaten Aceh Singkil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.